Baik, selamat siang Pak Adrian, lalu sebagai Kasospol, Bapak Guru Imam, dan Pak Yanto sekeluarga dengan istri dan Bapak saudara-saudari. Ya. Baik, dari saya itu kita ketahui bahwa negara kesatuan Republik Indonesia, ya, negara kita, negara yang kita cintai ini adalah negara besar, ya, negara besar karena terdiri dari beragam kekasannya, ya, kekasan budaya, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dan tugas kita adalah merawat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Walaupun terdiri dari beragam kekasan, tapi kita adalah tetap satu, ya. Bhinneka Tunggal Ika yang saat ini selalu kita hormati dan kita junjung tinggi kebinekaannya itu mengajarkan kita untuk tetap bersatu padu, ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Satu dalam segala keragamannya, bahasa, agama. Dan oleh karena itu, ya, saya mengajak kita supaya betul-betul menjaga kerukunan, ya, menciptakan ketertiban, ya, hidup yang damai, ya, hidup yang damai dalam negara kita, khususnya di daerah kita ini, ya. Walaupun kita ini terdiri dari macam beragam kekasan itu tadi, ya. Dan apalagi terima kasih karena perayaan Natal, ya, yang sudah kami rayakan, ya, umat Kristiani rayakan itu di daerah ini bisa berjalan dengan baik, ya, tanpa ada satu hambatan dan rintangan yang terjadi, ya. Semuanya sudah berjalan baik dan itu bukti bahwa ada kerjasama, ya, ada kerjasama yang sangat baik dari kita semua, ya, kita semua yang ada pada kesempatan ini. Dan untuk selanjutnya, di hari-hari selanjutnya, tahun baru, ya, tahun baru dan juga pesta politik yang terjadi tahun 2024 ini, kita diajak sekali lagi untuk kembali menciptakan perdamaian, kerukunan, dan ketertiban itu, ya. Itu tugas kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang mencintai bangsa dan negara kita. Tanpa pandang bulu siapapun juga, ya, dengan latar belakang yang beraneka ragam itu, kita harus tetap melakukan tugas dan kewajiban kita menjunjung tinggi harkat. Oleh karena itu, sekali lagi sangat diharapkan supaya kita semua dari beragam pihak ini bisa menciptakan suasana yang kondusif, situasi yang sejuk, yang menciptakan iklim yang kondusif supaya beragam peristiwa yang akan kita lewati dalam bulan-bulan ke depan ini, ya, bisa berjalan dengan sangat baik, ya, harmonis, penuh kedamaian, dan penuh kerukunan. Dan untuk Saudara Yanto, ya, bagi kami, ya, dari sisi hidup, dari sisi agama saya, ya, kami selalu, ya, tidak ada yang salah, ya, dalam hidup kita ini tidak ada satu manusia pun yang sempurna, ya, pasti ada kesalahannya juga, ya. Tapi itulah, ya, sesudah kesalahan yang kita buat, ya, kita merefleksikannya, merenungkannya kembali, dan untuk kemudian kita membangun sebuah komitmen yang penting kita menyesali dan membangun pertobatan untuk kemudian kita membangun satu komitmen baru, ya, komitmen yang baru yang bisa membuat situasi dalam kehidupan kita bersama, dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa berjalan baik lagi, ya. Jadi tidak ada yang salah, ya. Kami semua menerima kembali Saudara Yanto dengan tangan terbuka. Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam agama kami itu dia selalu dengan tangan terbuka siap menerima umat-umatnya yang sudah berdosa. Yang terpenting ada penyesalan dan pertobatan dalam diri, dan siap membangun sebuah rencana dan komitmen yang baru lagi, ya, untuk tidak mengulang kembali apa yang sudah salah, ya, belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi selama ini. Kalau memang pengalaman yang selama ini dilewati adalah satu kesalahan,
maka bangkitlah dan buatlah sesuatu yang baru lagi yang bisa mendatangkan satu hal yang bermanfaat dan sesuatu yang positif dalam kehidupan bermasyarakat ya. Sehingga pada akhirnya kita semua kembali bisa bergandengan tangan ya, bekerja sama ya, bahu membahu, gotong royong membangun kembali daerah kita yang kita cintai ini dan secara umum negara kita ya, negara kita. Oleh karena itu sekali lagi selamat ya, selamat bergabung kembali Bapak Yanto. Saya dengar sudah 1 tahun, sudah 1 tahun di sini dan bersama dengan Pak Adrian, bersama komponen-komponennya sudah bersama-sama juga dan selama ini tidak terjadi apa-apa dan itu ada sesuatu yang bagus. Nah, ini perlu ditingkatkan dan bisa dilanjutkan terus menerus. Saya senang bahwa ada dari pihak Bapak Adrian itu bahwa sesudah keluar dari sana masih ada pendampingan berlanjut lagi. Itu bagus ya, bagus. Perlu ditingkatkan dan perlu terus diperbaharui terus. Baik. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk kerjasama yang sudah kita jalin selama ini. Dan untuk hari-hari selanjutnya mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu bekerja sama untuk terus menciptakan kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, kehidupan yang bersatu padu, bekerja sama gotong royong untuk membangun negara kita yang kita cintai ini, negara Indonesia yang kaya dengan keberagaman. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Bapak Pastor Proki Santo Yohanes Pamandi Elar, yang mulia Pak Adian, yang mulia juga Pak Pastor, Pak Kades sempat berkenan hadir. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini sebenarnya saya tidak bersedia untuk menyampaikan hanya karena penghargaan. Jadi saya dari pribadi apa yang disampaikan oleh Pak Adian yang pertama tadi itu saya sangat setuju. Dan juga sudah disampaikan oleh yang mulia Bapak Pastor, kiranya berkenan ridho yang Maha Kuasa tetap kita ini aman, damai, penuh dengan kekeluargaan. Saya rasa ini saja yang saya sempat sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan Pak Pastor Paroki yang sudah sempat hadir mengunjungi Desa Biting pada umumnya, dan ini rumah dari Bapak Yanto ya. Kemudian yang saya hormati Pak Adrian bersama teman-teman dari Densus. Yang saya hormati Bapak Imam, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, Pak Kapuspol yang sudah mengarahkan kita untuk saling menyaksikan kedatangan Pak Adrian dan Pastor Paroki dalam rangka untuk membangun kembali silaturahmi ya, yang selama ini mungkin agak jarang untuk kita bertemu ya. Namun alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita lagi-lagi diundang untuk sama-sama memberikan motivasi baru bagi adik ataupun saudara kita Yanto yang selama ini memang cukup viral, cukup terkenal khususnya di Desa Biting dan di ya kalau boleh tahu ya secara umum sudah sampai di Jakarta ya, namanya adik ataupun saudara kita Yanto ini. Itu artinya hari ini kedatangan Pak Adrian dan teman semua dan Pastor Paroki guna untuk merajut kembali hubungan silaturahmi di antara kita agar segala macam perbuatan yang sudah dilakukan itu mestinya seperti yang disampaikan Pastor Paroki tadi, untuk kita saling merenung dan menyesali kembali ya, jangan sampai terulang kembali hal-hal yang serupa agar bisa menjadi hubungan kita ini kembali harmonis dan berdamai. Yang kedua, mohon maaf karena memang saya juga tadi Adrian terlambat. Memang sudah pagi tadi Pak Kapuspol Pak singgung dan saya untuk tidak kemana-mana. Namun tadi ada hajatan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan untuk saya hadir. Tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang hari ini juga adalah hajatan yang penting dan utama untuk sama-sama kita menyaksikan bahwa supaya kedepannya bisa
saya sarankan kepada adik saya, saudara saya Yanto untuk apa namanya, hilangkan semua, ya, hilangkan semua rasa apa namanya ataupun pikiran-pikiran yang sudah pernah dilakukan ataupun pernah dibuat, sehingga pada kesempatan ini momen mungkin ini mau tinggal 1-2 hari lagi tahun baru untuk membuka lembaran baru, ya, dan menghilangkan pikiran-pikiran yang merasuk pikirannya adik Yanto ataupun saudara Yanto untuk tidak mengulangi lagi hal-hal yang berkesan tidak bagus, ya, dalam hubungan sosial dan kemasyarakatan di antara kita di Desa Bitik, Kecamatan Ilar, Kabupaten Manggarai Timur ini, ya, karena memang kita ini secara kultur ataupun historis keluarga kita ini memang tidak bukan ada hubungan dari luar, tapi kita ini adalah satu rumpun, satu keturunan. Oleh karena itu jagalah hubungan itu supaya kita tetap harmonis dan damai dalam kehidupan ini. Ya, jadi mungkin itu saja, ya, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pastor Paroki yang saya hormati, Gospel Elar, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan bentuk dan rupa, Tuhan yang menciptakan dan mengurus segala urusan, sehingga pada kesempatan ini kita bersama dalam bingkai persatuan dan dasar kebinekaan. Kalau setahun kemarin niat dan perjuangan kita itu adalah mencapai cita-cita yang kita perjuangkan, pastinya ada hal-hal yang kita jumpai, kesempurnaan dan tidak sempurna. Kesempurnaan itu mestinya kita pertahankan, kesempurnaan itu kita mestinya perjuangkan dengan baik, sehingga Tuhan selalu melindungi kita. Demikian saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Adrian, sekaligus sahabat saya dan mitra saya dari Mabes Polri. Kemudian yang saya hormati Bapak Pater Egi, Kepala Desa Biting, Pak Kapospol, Bapak Imam, serta tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa bersilaturahim di rumah saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ya beginilah keadaannya. Ya, saya mohon dimaklumi saja. Kemudian yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada saudara-saudara saya yang beragama Kristiani. Mudah-mudahan di tahun baru 2024 ini keadaan kita ini semakin membaik, ya. Akhlak kita semakin baik, pergaulan sosial kita semakin baik, kemudian kehidupan kita dalam kesehariannya semakin baik. Kemudian yang berikutnya tentu, ya, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan, ya, dalam keseharian kita, baik itu terhadap keluarga kita, kemudian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Mari kita bersama-sama bahu-bahu, dan harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasannya yang namanya perbedaan itu merupakan, kalau dalam bahasa kitanya Pater, merupakan sunatullah. Ya. Sunatullah yang terjadi di muka bumi ini. Karena dari awal manusia ini diciptakan saja sudah berbeda. Tentu Adam dan Hawa itu, ya, jenisnya berbeda dari laki-laki maupun perempuan. Jadi yang namanya perbedaan itu jangan sampai menjadikan kita berpecah belah.
berpecah belah, sehingga nanti yang merugi adalah diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, bahkan mungkin dalam skala besarnya adalah negara kita. Kemudian yang berikutnya, kita di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, serta agama yang kita anut dalam keseharian kita. Mari kita bersama-sama untuk menjaga keberagaman itu semua, agar kita ini ke depannya semakin maju, ya, bangsa ini bisa semakin berkembang menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, dan sampai kita ini terpengaruh, terprovokasi daripada oknum-oknum atau pihak-pihak yang di luar sana yang tidak senang dengan kita, yang tidak senang dengan persatuan kita, yang tidak senang dengan keberagaman kita. Itu harus kita jaga betul, ya, masing-masing dari kita, kemudian anak-anak kita, keluarga kita, serta masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita ini sebentar lagi memasuki tahun politik di 2024 ini, di bulan Februari, 14 Februari, ya, tentu kita sudah mengetahui bersama bahwa ada pesta demokrasi berupa pemilihan umum, baik presiden, ya, DPR, ya, DPD. Maka saya mengimbau pada diri saya dan keluarga saya, kemudian warga Desa Biting, Manggarai Timur, dan kepada seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, mari kita jalani pesta demokrasi ini dengan sukacita, dengan damai. Jangan sampai perbedaan kita tentang pandangan politik kita berbeda, pilihan politik kita berbeda, menjadikan kita ini bercerai-berai, menjadikan kita ini rusak hubungan kekeluargaan kita, rusak hubungan antara sama anak bangsa kita. Nanti yang rugi adalah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Mudah-mudahan ke depannya kita ini semakin baik lagi, semakin solid, semakin harmonis dalam menjalani kehidupan ini, dan begitu pula apa yang telah saya alami selama ini, insya Allah itu menjadi pelajaran buat saya. Saya selalu, ya, hal-hal yang menimpa diri saya itu selalu saya berpikir positifnya. Saya mengambil sisi-sisi positif yang perlu saya ambil dan dijadikan pelajaran dalam saya menjalani kehidupan ke depannya. Mudah-mudahan, ya, sekali lagi kita ke depannya ini semakin baik, baik dalam urusan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.